Pada pembelajaran ini, kami akan membahas mengenai strategi promosi produk dan jasa di internet. Pengertian strategi promosi yang pertama menurut William J. Stanton bahwa promosi adalah unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang didayagunakan untuk membujuk dan mengingatkan tentang produk perusahaan yang diinformasikan oleh server, membujuk, dan mengingatkan pasar tentang organisasi dan atau produknya. Yang kedua, menurut Indrio Gito Sudarmo, bahwa promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan untuk mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Adapun alat-alat yang dapat digunakan untuk dapat mempromosikan suatu produk yaitu iklan, promosi penjualan, publisitas, personal jual yang disebut bauran promosi. Kesimpulannya yaitu bahwa pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang dimana komunikasi pemasaran tersebut adalah suatu aktivitas pemasaran yang sedang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar agar mereka mau menerima, membeli produk yang ditawarkan. Tujuan strategi promosi produk dan jasa ada 4. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim marketing. 2. Sebagai dasar untuk pengambilan keputusan pemasaran. 3. Sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. 4. Untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Adapun konsep strategi pemasaran terdiri dari yang pertama, segmentasi market, merupakan kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda pula. Yang kedua, positioning market, merupakan strategi untuk menempatkan atau memposisikan produk dalam benak konsumen. Tujuan dari positioning adalah agar produk tersebut dapat meraih posisi yang diinginkan pasar. Yang ketiga, market entry strategi, merupakan strategi agar perusahaan bisa masuk pada segmen pasar tertentu. Cara yang dilakukan yaitu membeli perusahaan lain atau bekerja sama dengan perusahaan lain. Yang keempat, marketing mix strategi, merupakan kumpulan dari banyak variabel untuk dapat mempengaruhi tanggapan konsumen. Marketing mix strategi terdiri dari produk, price, place, promotion, partisipan, proses, people, dan physical evidence. Yang kelima, timing strategi, merupakan pemilihan waktu yang tepat. Dalam strategi pemasaran, perlu dipersiapkan bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Strategi pemasaran online ada 7. Yang pertama, pengoptimalan mesin pencari atau search engine optimization adalah serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas trafik kunjungan melalui mesin pencari menuju situs web tertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja mesin pencari tersebut. Yang kedua, pemasaran mesin pencari atau search engine marketing adalah bentuk pemasaran di internet untuk meningkatkan visibilitas website di halaman hasil mesin pencarian. Yang ketiga, pemasaran media sosial atau social media marketing adalah bentuk pemasaran digital
yang menggunakan platform sosial media dan situs web jaringan untuk mempromosikan produk atau layanan organisasi melalui cara berbayar dan tidak berbayar. Sosial media yang dapat digunakan diantaranya yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Keempat, pemasaran bayar per klik adalah sebuah metode kerjasama periklanan di internet yang berarti pemilik situs akan dibayar atas setiap klik dari pengunjung situs pada link iklan yang terpasang di situs web atau blog miliknya. Yang kelima, pemasaran afiliasi adalah jenis pemasaran berbasis kinerja di mana bisnis memberi penghargaan kepada satu atau lebih afiliasi untuk setiap pelanggan yang didapatkan. Atau dapat dikatakan bahwa pemasaran afiliasi adalah kerjasama dengan pebisnis lain untuk memasarkan produk dengan membagi keuntungan yang didapat. Keenam, pemasaran email adalah tindakan mengirimkan pesan komersial biasanya ke sekelompok orang menggunakan email. Yang ketujuh, pemasaran WhatsApp. Pemasaran yang dilakukan melalui platform WhatsApp di mana ini merupakan pemasaran yang paling sederhana dalam proses pemasaran produk yang cepat dan mudah digunakan. Terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi promosi ada 3, yaitu faktor produk, faktor pasar, dan faktor pelanggan. Faktor produk yaitu dengan mempertimbangkan karakteristik dan cara produk itu dibeli, dikonsumsi, dan dipersepsikan. Yang kedua, faktor pasar, yaitu faktor yang mempengaruhi bauran promosi bersifat pasaran, termasuk 3 bauran promosi variabel, yaitu luasnya geografi pasar, tipe pelanggan, dan konsentrasi pasar. Yang ketiga, faktor pelanggan merupakan faktor yang menentukan sasaran pelanggan sebuah produk, yaitu sasaran pelanggan manakah yang akan dituju oleh produk tersebut. Ada 2 strategi yang dapat digunakan untuk menentukan sasaran pelanggan, yaitu dengan strategi dorong dan strategi pull strategi. Di mana strategi dorong yaitu aktivitas promosi produsen kepada perantara dengan tujuan agar para perantara itu memesan, kemudian menjual produk yang dihasilkan produsen. Sementara pull strategi yaitu aktivitas promosi produsen kepada konsumen akhir dengan tujuan agar mereka mencarinya pada perantara, yang kemudian perantara memesan produk yang dicari konsumen kepada produsen.